Hari ini, iya ke kamera aja. Hari ini sidangnya Iris Bella sama Amar tuh apa sih Pak? Agendanya. Oke, agenda persidangan pada hari ini adalah melanjutkan persidangan yang lalu. Jadi persidangan yang lalu itu dihadiri oleh kuasa penggugat saja. Sedangkan prinsipal dari Iris Bella, dari Iris Bella sendiri dan tergugat Amar Zoni tidak hadir. Sehingga majelis hakim pada sidang yang lalu memerintahkan Iris Bella hadir dan memanggil juga Amar Zoni dengan surat panggilan yang resmi oleh petugas kami yaitu Jurusita Pengadilan Agama Depok. Kemudian pada sidang hari ini hadir Iris Bella prinsipalnya dan didampingi kuasanya. Sedangkan tergugat Amar Zoni tidak hadir dan ketidakhadiran itu memang tidak ada informasi berkaitan apakah sakit atau tidak. Sehingga ini adalah kali pertama Iris Bella datang di persidangan. Nah, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara perceraian wajib untuk mendamaikan, ya, karena itu telah diatur oleh undang-undang, ya. Pun dalam setiap penundaan sidang tahapan pada awal persidangan wajib mendamaikan. Dan pada sidang yang kedua ini adalah wajib hakim mendamaikan kedua pihak, karena itu adalah mengoptimalkan. Ya. Dan selanjutnya ternyata penggugat tetap pada gugatannya. Oh, berarti udah tadi di sidang tuh udah didamaikan. Okay. Cuman dari Iris sendiri menolak untuk damai gitu Pak. Ya, Iris Bella sendiri memang telah diberikan nasihat, namun Iris Bella tetap pada gugatannya. Walaupun demikian, untuk berpikir ulang itu kan perlu durasi waktu, ya, ikhtiar. Karena ini adalah rumah tangga yang masih muda, ya, kemudian anak-anaknya masih kecil. Dah, pedoman dari pengadilan itu adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun demikian, hak-hak orang untuk hidup layak, hak-hak untuk bahagia, hak-hak untuk tidak merasa dizolimi itu akan diayomi oleh pengadilan, ya, selama didatang ke pengadilan. Karena mereka ingin mencari keadilan. Yang bikin kekeh Iris sendiri untuk oke, mantap cerai apa sih Pak setelah dinasehati segala macamnya? Yang masih kekeh ya kita karena belum masuk pokok perkara, ya, jadi kami tidak bisa menceritakan hal itu. Yang terpenting adalah komunikasi saat ini belum ada, ya, komunikasi yang ada di pengadilan. Komunikasi yang di pengadilan kalau Amar Zoni Mas hadir itu akan lebih memudahkan menguraikan masalah konflik rumah tangga. Iya, karena pengadilan makanya memanggil ulang pihak tergugat. Nah, kalau ketika nanti dia datang, maka upaya mengurai masalah rumah tangga itu akan lebih mudah dipecahkan dengan proses mediasi. Nanti akan dibantu oleh mediator dari pengadilan yang profesional untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Ada kemungkinan cerai secara fast track nggak Pak? Karena Amar kan udah 2 kali nggak datang kan. Masuknya kalau saya nggak datang langsung pada putusan cerai gitu. Kemungkinan itu namanya mungkin kan kita prediksi ke depan, ya. Tapi kemungkinan untuk rukun juga ada. Mungkin bisa Iris Bella lanjut perkaranya dan pemeriksaan. Masalah nanti berkaitan putusan itu berkaitan dengan pembuktian. Nah, kalau misalnya kayak beberapa kali sidang terus langsung diputus fast track itu ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada. Berapa kali Amar misalnya nggak datang akhirnya diputus fast track? Nah, itu tergantung pemeriksaan perkara. Jadi tidak berhitung berapa kali dia datang, tapi sepanjang pemeriksaan perkara itu telah memenuhi syarat dan formil dan material, kemudian telah memenuhi alasan hukum, kemudian telah dapat dibuktikan, atau majelis hakim telah mencukupkan, sebagaimana contohnya Ibu Iris Bella ingin rukun lagi nih, nggak mau bercerai, ternyata dua-duanya setelah ditunda berpikir ulang ketemuan oleh pihak keluarganya, berbaikan lagi, ada kasihan terhadap anak-anaknya masih ke depan, sehingga perlu untuk pendampingan mengasuh sampai dewasa, kemudian dicabut, bisa jadi. Oke, berarti nggak menjamin bahwa berapa kali datang sidang terus kemudian diputus fast track itu ya Pak ya? Tidak, nah itu berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya. Ya. Pak, selain untuk berpisah, ada lagi nggak sih dari tuntutan dari pihak tergugat? Gugatan yang diajukan selain perceraian itu ya gugatan karena hak asuh anak. Ya,
Jadi hak asuh anak dia minta karena anak-anaknya masih kecil, dan tentu saja jangan sampai jadi korban anak itu dalam perceraian ya. Jadi harus dilindungi secara hukum. Oleh karena ini permintaan ada anak-anak yang diminta dilindungi secara hukum, makanya Irish Bella selaku ibu kandungnya ingin mengasuh anak, ingin dilegalkan hak asuh anaknya kepada ibunya. Namun bila mana memang ternyata Irish Bella rukun kembali, ya hak asuh anak tidak dibahas lagi gitu, karena sudah Kalau baikan lagi. terkait harta bersama atau harta gunung gini ada juga Pak tuntutannya dari pihak penggugat. Tidak ada, selama ini tidak ada Baru dalam tuntutannya baru perceraian sama hak asuh hak anak. asuh. Berarti ini sidangnya ditunda ya Pak ya? Ya, ditunda. Sampai menunggu Amar datang. Iya benar, karena ditundanya ini kan baru kali pertama Irish Bella datang. Sampai kapan tuh ditundanya? Nah, ditundanya sampai 1 pekan yang akan datang tanggal 30 November 2023. Itu kalau misalnya Amar yang nggak datang juga gimana tuh Pak? Nah, itu pemeriksaan akan dilanjutkan ya, dilanjutkan kalau seandainya Amar Zoni tidak datang ya, bisa dilanjutkan perkaranya. Karena untuk menjamin hak-haknya, karena sudah batasan untuk kehadiran sudah 2 kali dipanggil patuh resmi ya. Namun kalau dia datang, maka proses perkara itu akan ditempuh melalui proses mediasi. Setelah mediasi selesai, dilaporkan laporan mediasi, kemudian perkara itu akan dilanjutkan atau tidak, nanti lihat hasil mediasinya.